oleh bagian-bagiannya Pak. Kan ada bagian-bagiannya gitu ya. Walaupun saya ketua tapi kan tetap saya ada bagian-bagian yang menanganinya, tetap tanggung jawabnya seperti ketua. Ini saya serahkan dulu atasin dulu organisasi, nanti mungkin dari kalau ada yang kurang atau apa nanti dari pengurus, nah mungkin nanti dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kabir yang telah memfasilitasi permasalahan ini, dan mudah-mudahan ini sebagai solusi lah kedepannya, bukan masalah ya Pak ya. Betul, bukan masalah. Masukan ya. Iya. Kita jelaskan kan intinya GB itu kan untuk mengklarifikasi. Nah, apakah aduan-aduan itu benar atau tidak kan itu ya Pak ya. Nanti saya jelaskan, nanti kita diskusikan kan itu ya Pak ya. Nah, baiklah, terkait masalah anggota atau masyarakat ya Pak ya. Masyarakat yang mau mengajukan pinjaman itu diajukan dulu sebagai isi formulir sebagai anggota Pak. Nah, pertama itu dia harus mengisi formulir anggota, baru dia bisa mengajukan pinjaman kan itu Pak ya. Setelah menjadi anggota, baru dia istilahnya mau mengajukan pinjaman. Nah, di situ berkumpul Pak, misalnya contoh Pak Kislara dengan istrinya atau dengan pihak pihak reksi pengurus. Nah, itu Pak apa sih namanya duduk bareng Pak. Nah, dijelaskan sama pihak bagian kredit dari reksi, misalkan contoh kan di reksi itu ada SPH namanya Pak. Iya. Beda sama dengan bank lah, bank itu PK misalkan, perjanjian kredit. Kalau misalkan di koperasi itu SPH. Apa itu SPH? SPH itu adalah surat perjanjian utang. Di situ udah dijelaskan perjanjian-perjanjian. Contoh misalkan tadi Bapak udah menyebutkan pinjamannya berapa, kan itu Pak ya. Setorannya per bulannya berapa, tenornya berapa, kan itu Pak ya. Nah, biasanya kan bunganya berapa, biaya keterlambatan berapa, itu sudah dijelaskan. Dari awal itu sudah dijelaskan sama bagian kredit. Ketika misalkan udah oke, kan itu deal berarti. Nah, di reksi juga ada yang namanya surat kuasa Pak. Nah, surat kuasa ini adalah menyebutkan ketika misalkan terjadi kemacetan bahwa kami atau misalkan saya sebagai anggota akan menyerahkan misalkan jaminan secara sukarela misalkan gitu. Nah, itu jadi ada bahasa istilahnya dasar ya sukarela kan gitu. Jadi makanya saya tadi kaget ketika misalkan Pak Agung bilang misalkan ada yang disita jaminan segala macam tanpa persetujuan atau tanpa urat-urat. Nah, nanti saya jelaskan lagi ke bagiannya ada Pak gitu Pak. Misalkan ketika misalkan kita dengan sukarela bahwa debitur atau misalkan anggota menyerahkan jaminan, itu ada berita acara kan itu. Nah, ada nggak berita acara kan itu. Oke, nanti saya ada yang menjelaskan. Nah, sekarang masalah bunga. Masalah bunga itu ya Pak ya, sebelum berlakunya misalkan Perkopmen Koperasi nomor 8 tahun 2023 tentang usaha simpan pinjam, itu ada yang namanya istilahnya mengacunya ke KUA Perdata sebenarnya Pak. Karena di dalam koperasi itu tidak disebutkan Pak bunganya sekian-sekian. Nah, ketika tidak disebutkan atau tidak dilarang dalam undang-undang koperasi, berarti boleh dilakukan selama tidak larangan, karena kita mengacu aja legalitas. Tiada suatu perbuatan dapat dihukum melainkan atas kekuatan perundang-undangan sebelum perbuatan undang itu ada gitu Pak. Nah, itu Pak ya sebagai gambaran. Nah, kenapa istilahnya leksi istilahnya bunganya sekarang 3% per bulan Pak? Yang gitu Pak ya, 3% per bulan. Karena apa? Di dalam KUA Perdata itu di dalam pasal 1768 disebutkan bahwa ada bunga berdasarkan undang-undang, ada bunga berdasarkan perjanjian, kan gitu. Karena apa? Karena ini mengacu kepada 3 bulan per bulan itu, 3% per bulan itu, leksi juga akan menghitung bahwa modal itu bukan dari modal sendiri juga, ada dari modal asing, yaitu pinjaman, kan gitu. Nah, ketika sudah deal dengan anggota, nah terus anggota misalnya ada yang kemacetan nih. Nah, ada kemacetan, ya kita beri peringatan dulu. Peringatan 1, 2, 3 tidak datang. Terus ya didatangi terus misalkan. Tidak datang janji terus misalkan. Nah, kalau sama istilahnya sama pengurus atau misalkan sama pihak reksi tidak selesai, baru melimpahkan kepada saya Pak. Nah, baru saya somasi ya Pak ya. Somasi 1, somasi 2, somasi 3 kan gitu. Maksudnya begini Pak, ketika misalnya saya somasi, hanya duduk bareng, saya itu cuma memfasilitasi supaya si anggota ini bisa duduk bareng dengan pengurus, cari solusi kan gitu Pak. Nah, itu Pak tujuannya Pak. Nah, sekarang kalau misalkan sudah ada solusi ya alhamdulillah, karena kita itu untuk kepentingannya cuma untuk istilahnya memperingatkan suatu jalan keluar kumaha kan itunya. Nah, gitu.
Sunda oke Pak. Mangga sok sami abdi ke orang Sunda. Gitu. Nah gitu Pak. Jadi makanya saya nanti ada yang menjelaskan ketika misalkan ini jaminannya disita misalkan gini itu apakah benar kan gitu ya Pak ya. Nah nanti baik misalnya Pak Anang atau ketua siapa yang mau menjelaskan baik ketika misalkan anggota bahasa dari koperasi kan anggota Pak Iya, bukan betul. debitur Pak ya. Jadi anggota yang menyerahkan jaminan itu apakah tidak ada berita acara serah terima atau bagaimana kan itu asal jangan sita jangan. Justru di koperasi itu tidak ada bahasa sita Pak. Kalau sita itu jelas supaya kita pada tahu bahwa itu ranah kan jurus sita melalui Mohon maaf, Siap. bentar. Nah ini yang menjadi kendala buat kami karena memang tadi bicara sebagai Pak Casim sebagai kuasa hukum lah ya, lawyer di sini bicara tentang koperasi ini tidak ada kaitannya dengan sita, tidak ada bahasa menyita. Ya. Tapi yang terdengar kan dari para anggota bahwa menakuti dengan cara mau menyita. Itu Pak maaf ya, saya jawab lagi nih. Bahasa menyita itu saya tidak pernah. Awas nih kalau udah dilimpahkan ke saya, itu tidak ada istilahnya bahasa menyita karena saya tahu hukum. Ketika yang menyita itu adalah jurusita. Contoh kalau saya itu contoh ya banyak. Ketika misalkan si anggota ini mau menyerahkan jaminan, menyerahkan jaminan dalam arti menyerahkan itu udah ada tertulis Pak. Nanti kita lihatkan ya Pak ya, itu surat kuasanya bagaimana. Nah nanti ketika misalkan ini macet, ya yuk ada salah satu contoh Pak misalkan Pak, oh ini Pak saya menyerahkan ini jaminan saya untuk diamankan. Nanti ketika saya punya uang lagi kita tebus lagi. Nah itu Pak yang ada di koperasi itu gitu Pak. Jadi tidak ada cita menyita tidak ada. Karena kalau saya kan pahamnya Pak punya, nggak mungkin saya bilang ini akan disita tidak. Paling saya begini bilang, kalau misalkan si anggota tidak membayar, sulit dihubungi, istilah ke rumahnya tidak ada janji-janji terus misalkan, ya itu kadang begitu Pak Bung. Jadi janji terus, oke. Berarti gini, kalau misalkan gitu, saya akan memasang spanduk pengawasan. Kalau spanduk pengawasan itu ada dasarnya Pak. Dasarnya apa? Ketika misalkan saya contoh Pak ya, saya macet nih tidak sanggup misalkan, ya oke berarti saya akan pasang spanduk pengawasan supaya apa tujuannya? Tujuannya supaya tidak dialihkan. Karena ada Pak kasus ketika misalkan jaminan tidak dikasih spanduk pengawasan dialihkan Pak, dijual Pak. Lexi itu tidak punya pegangan apa-apa Pak gitu. Nah, ujung-ujungnya beginilah. Ketika dialihkan juga kan Lexi itu bisa menggugat ya nanti pihak ketiga berarti dilibatkan kan gitu ya kayak kita duduk bareng kan nanti pengadilan kalau misalkan yang memutuskan. Nah, sebelum ini Pak, sebelum ke ranah kebagian saya, koperasi itu biasanya mengundang. Ketika misalkan dia ditanyakan tadi sumbernya dari mana nih untuk mulai, oh tidak punya sumber, ya udah kita bina. Punya misalkan anak yang tidak bekerja, ayo bekerjakan. Supaya apa? Supaya nyicil. Nah, nanti cicilannya itu apa gajinya itu, misalkan contohnya Pak ya, tidak semua Pak dipotong buat bayar ke Lexi. Ya kita dibagi-bagi lah soal supaya ya pembayaran. Karena kan namanya hutang kan harus dibayar ya Pak ya gitu. Karena istilahnya pertanggungjawabannya dunia akhirat kan gitu ya Pak ya gitu. Saya percayalah ke GRIP ya Pak ya, ke GRIP itu adalah pasti contoh lah. Oke lah, misalkan kamu punya utang bayar kan itu. Terkait masalah kamu mau keringanan segala macam, coba duduk bareng sama pengurus gitu Pak. Itu bukan ranah saya, itu adalah ranah mediasi itu biar pengurus Pak gitu. Kalau saya contoh lah misalkan ini misalkan tidak ada titik temu nih dari musyawarah itu ya apa boleh buat, berarti jalur hukum berarti kan itu dapat gugatan kan, mau GS mau terserah pihak koperasi kan gitu. Mungkin itu Pak, jadi nanti ada yang menjelaskan, Pak Anang tolong buktikan kita misalkan kita contoh ya Pak ya, ada misalkan yang menyerahkan jaminan itu ada buktinya, terus istilahnya masalah masalah istilah kita minta itu kita tidak ada, itu aja. Jadi Pak nanti dijawab dulu ya Pak ya, nanti kita nanti ada bantahannya silakan dari Pak Suara, dari Bu Endah, itu dia udah terkenal Pak ini Pak saya Pak. Pasti udah orang bermasalah juga sih pasti kenal kan gitu. Oke Pak Anang. Terima kasih Pak, mungkin saya sedikit akan menambahkan ya. Di koperasi elektrik tadi sudah disampaikan ada SPH-nya, surat penyediaan hutang. Nah di dalam SPH itu dicantumkan ada beberapa jaminan, diantaranya sertifikat, sertifikat tanah, rumah, sawah, ataupun akte jual beli, ataupun akte hibah, ataupun akte waris. Nah
untuk jaminan tersebut karena sudah dibuatkan perjanjian, jadi kalau tadi bilang sita gitu ya, sebetulnya tidak ada Pak, karena di koperasi itu selain sertifikat ada juga BPKB mobil dan motor. Nah ada dua di antaranya jaminan yang kami diperbolehkan untuk pengajuan atau pinjaman. Nah di antaranya seperti sertifikat misalkan ya, kondisi macet. Nah bukannya itu disita, tapi untuk sementara diundang dulu Pak, diundang ke kantor yang tadi disampaikan oleh Pak pengacara. Jadi undang itu 1, 2, 3 undang kantor. Nah tujuannya diundang itu untuk mendiskusikan masalah pembayaran utamanya. Tapi ada di antaranya yang benar-benar tidak bisa bayar. Yang tidak bisa bayar pun tidak langsung diutamakan penjaminan, tapi diutamakan diundang dulu dua-duanya antara suami dan istri. Nah, kenapa? Ditanya, kenapa tidak bisa bayar? Ternyata tidak ada pekerjaan atau tidak ada usahanya. Nah itu dilihat dari umurnya dan mungkin ada skillnya, diusahakan dibantu untuk bekerja ke pabrik, gitu kan, ditawarin. Kalau ternyata ada yang minat salah satu yang bisa masuk gitu ya, mungkin nanti dibantu, walaupun ada biaya mahar ke pabrik dibantu. Nah, setelah itu misalkan ada siap untuk kerja, jadi bantu untuk kerja, nanti setelah mendapatkan gaji nanti dibagi 2 minimal. Nah kalau yang terakhir ketiga ternyata tidak bisa bayar, tidak bisa bekerja, dan itu pun untuk masalah jaminan tidak ada sistem kita, tapi kami berusaha untuk berbuat supaya bahwa itu si jaminan jangan sampai keambil. Tapi karena tidak ada jalan, tidak ada solusi, tidak ada sumber gitu ya, terpaksa kami membuat penjelasan kepada orangnya supaya disimpan dulu. Kalau seperti jaminan BPKB gitu ya, berarti kendaraannya disimpan dulu. Kalau seperti rumah atau sertifikat itu kami nggak bisa. Mohon maaf, saya mau motong. Ya. Tadi berbicara tentang BPKB. Ya. Reaksi mengambil atau mengamankan dulu jaminan. Ya. Ada nggak curat-coret ya, dengan anggota bahwa kendaraan ini ditutupkan dulu? Ada. Gitu kan? Karena memang laporan yang kami terima itu tidak ada. Saya tanyakan mana? Agus Salim aja, saya minta yang Agus Salim yang Agus Salim gitu kan? Ada, sebetulnya ada Pak, yang Agus Salim itu sebetulnya di kami itu ada ya untuk pengambilan jaminan berupa kendaraan itu Pak, ada tanda terima yang menyerahkan dan yang menerima. Ada nggak? Ada tentu yang Terus kenapa tidak diberikan terhadap debitur? Ada Pak, diberi itu untuk mengambil satu. Jadi dibuat 2, satu untuk direksi tanah terima, satu untuk pegangan apabila menebus. Ada Pak. Jadi yang saya rancu, kok melibatkan unsur kepolisian? Nah itu Pak. Nanti saya jelaskan kalau Ya, itu Pak untuk kepolisian. Artinya, kan gini, masyarakat kampung yang tidak memahami terkait perdata ini, didatangkan ke polisi sarieun. Mereka merasa tertekan dan terintimidasi, gitu kan? Oke, saya jelaskan dulu Pak ya. Nah. Saya jelaskan. Jadi gini, ketika misalkan anggota ya Pak yang memberikan jaminan misalkan berupa kendaraan, gitu Pak, itu berarti harus diikat sama akta jaminan fidusia yang didaftarkan ke kantor pendaftaran. Lahirlah sertifikat fidusia. Nah, berarti undang-undang fidusia nomor 42 tahun 99 berarti berlaku kan itu Pak ya. Nah, permasalahannya Bapak juga perlu tahu ya Pak ya, bahwa istilah si Agus Salim, contoh Agus Salim itu telah mengalihkan objek jaminan fidusia Pak. Nah, kepada siapa? Kepada Ade, kan gitu ya Pak ya. Nah, kepada Ade. Makanya di dalam pasal 23 ayat 2 disebutkan bahwa debitur itu dilarang mengalihkan, menggadaikan, menyewakan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari laci. Itu ada aturannya Pak. Berarti antara boleh dan tidak. Ini Pak, pasal 23 itu boleh ketika ada persetujuan tertulis. Kalau tidak ada berarti itu melanggar pasal 36 di dalam undang-undang fidusia itu Pak. Betul. Nah berarti kata saya juga gitu Pak, ada lex specialis derogat legi generalis, berarti ada istilahnya undang-undang khusus yang mengatur tentang fidusia. Berarti ini sudah ada sertifikat fidusia misalnya, berarti undang-undang fidusia berlaku. Nah ketika mengalihkan, kita bikin laporan Pak.
Nah, tuduhannya apa? Tuduhannya adalah apa? Penggelapan itu kan ada pasal 36. Ancamannya apa? Ancamannya 2 tahun, denda 50 juta. Udah ada aturannya, Pak. Nah, makanya kenapa saya melibatkan istilah kepolisian, karena ini adalah sudah dialihkan, Pak. Itu, Pak. Jadi makanya ditanya si Pak Ade ini, Pak Ade ini kenapa objek jaminan objek ini ada di Bapak? Oh, saya Pak menggali atau gimana? Oh, berarti sudah mengalihkan. Ketika objek jaminan fidusia sudah tidak berada di anggota, berarti sudah dialihkan, Pak. Ketika berpindah itu ada ancamannya, Pak. Nah, itu juga, Pak, itu juga ini payahnya. Untuk misalkan Pak Agus Salim ada etikat baik untuk menyelesaikan, unit mah ada, Pak. Nah, yang saya pertanyakan, apakah Pak Agus Salim menerima serah terima Ya. yang ditandatangani, gitu kan, bahwa jaminan ini diambil oleh Lexi dan ditandatangani oleh Agus Salim? Pak, itu nanti contoh, Pak. Karena ini kan permasalahannya tadi tidak apa namanya, Pak, anggotanya tidak jelas supaya yang membuat ini siapa. Nah, nanti ketika Oh tidak, enggak, bukan tidak jelas, kan saya berdasarkan laporan. Bukan. Saya berbicara sekarang tentang Agus Salim, Iya, betul sama tidak Agus anggota Salim. dari Lexi? Betul, kan Agus Salim. Betul kan? Iya, Pak. Nah, saya pertanyakan sekarang, kenapa Agus Salim Tidak menerima. tidak menerima serah terima jaminan, penyerahan jaminan? Coba kemana? Namun dilengitkan kumaha mobil. Siapa yang akan bertanggung jawab di sini? Ayo, karena terima penyerahan. Ditandatangan tidak? Ya, kalau yang itu ditandatangan Pak, karena ada di kantor, nggak dibawa. Coba saya Itu tunggu semuanya. bawa sekarang. Oke. Artinya apa? Ini yang kita cari kebenaran. Iya. Betul tidak? Mohon Betul. maaf Pak Sasinga. Kita cari kebenaran di sini. Jangan berbicara ada ini. Terus kedua, tentang penyerahan jaminan ketika anggota sudah tidak mampu. Saya rasa di sini banyak tekanan. Karena apa? Di sini saya rasa Lexi menggulung, menjadikan bola salju. 2 tahun ke ditagih, ujung-ujung jadi 250 juta. Ini kan yang terjadi. Betul tidak? Sadar secara tidak sadar, mau tidak mau, memang faktanya seperti ini. Tapi di sini saya tidak akan mencari masalah. Tolong selesaikan. Artinya beri kebijakan kepada para nasabah. Ayeuna hutang 20 juta jadi 140 juta. Ketika ingin pelunasan di angka 20-30 juta, kudu rame heula. Kan saya punya ngumpulin bukti-bukti. Kejadian pada saat ada lawyer, betul tidak? Yang datang ke Lexi memvideokan, berubah nilainya. Nah, saya di sini tidak mencari keuntungan. Tanya ke orang meta di teh KTT. Jangan pernah. Karena saya lebar, saya pakai baju green itu. Lebar. Saat ini ormas, tanda kutipnya, dianggap naon, rek malak, rek menta. Betul tidak? Saya tidak berpikir ke arah sana Pak Sasim. Tapi saya berpikir tentang kemaslahatan masyarakat. Saya potong dulu, Pak, ya, karena saya menjelaskan dulu. Jadi begini, Pak. Tadi berarti kita ngacunya kan tetaplah kepada permasalahan kredit macet ya, Pak. Nah, Betul. ketika misalkan ada kredit macet ini, Pak, kredit macet contoh lah, saya selalu menanyakan, ini habis kontraknya kapan? Rata-rata biasanya sudah lama, Pak. Contoh Agus Salim, Pak, berapa tahun, Pak? Jadi gambaran aja, berapa tahun? 5 tahun. Nah, ketika misalkan kita menandatangani SPH, ya surat perjanjian hutang, itu Pak sudah dihitung, Pak. Ini misalkan denda sekian. Nah, ketika penyelesaian duduk bareng, yang penting duduk bareng dulu, karena saya selalu mensomasi itu sok duduk bareng dengan pengurus supaya apa? Pokok sekian. Nah, kadang-kadang gini, Pak, ada saya yang menangani istilahnya dengan contoh apa dengan si Batman, Pak, ya? Iya. Batman, nah gitu. Denda sekian, denda 0,5, 0,4, 0,3 sekian, bunga berjalan sekian, pokoknya sekian. Nah, kita nggak tinggal nanti ke pokok, Pak, sebenarnya, Pak. Pokok sekian, kalau misalkan untuk bunga kan ini juga sama pinjaman ya, banyak, Iya. ada bunganya, sok obrolkan lagi, kata saya kan gitu. Betul. Cari solusi, kata saya. Ketika misalkan ada solusi, ya udah deal. Misalnya tadi Bapak kita harus ke scheduling. Scheduling itu kan gini, ketika misalkan si antara anggota dengan pengurus sudah deal angkanya, baru kita tenornya diperpanjang.